Jika kamu saat ini sedang putus asa, sampai-sampai beranggapan untuk apa berdoa dan beramal soleh lagi, dosaku sudah terlalu banyak, aku udah lakukan dosa besar, sepertinya dosaku sudah menutupi langit dan bumi, sudah sebanyak buih di lautan. Aku manusia yang melampaui batas, sudah pasti aku masuk neraka. Video ini untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kamu yang sedang mengalaminya, sedang merasa dosaku terlalu banyak, kehidupan yang kujalani penuh dosa, sampai-sampai kamu berhenti untuk berdoa, berhenti sholat, dan beramal soleh, tolong dengarkan video ini sampai habis demi kebaikan dirimu sendiri. Di video ini, aku cuma mau ingetin dua hal. Yang pertama, Allah punya pesan untuk kamu, yaitu dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-53. Allah berkata, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ini pesan dari Allah untukmu, teman-teman. Ini kalamullah, kata-kata Allah untuk kalian. Yang kedua, aku mau sampaikan satu kisah mengenai pembunuh yang sudah membunuh 100 orang, tapi dia masuk surga. Ini kisah nyata ya, teman-teman. Kisah ini disampaikan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tersirat dalam surat An-Nisa ayat 100. Begini ceritanya, saat itu ada seorang pemuda yang setiap saat berbuat maksiat, berjudi, berkelahi, mabuk-mabukan, berzina, dan yang paling parah, ia telah membunuh orang sampai jumlahnya 99 orang, teman-teman. Ketika Allah memberikan hidayah, tiba-tiba terbesitlah dalam hati dan pikirannya bahwa ia ingin berubah. Maka pergilah ia mencari tahu caranya untuk taubat, caranya agar diampuni oleh Allah. Ia pun pergi mencari kiai atau ulama saat itu untuk diberi petunjuk tentang taubat. Bertemulah ia dengan seorang kiai, dan saat ia menyampaikan keinginannya untuk taubat, dia mengaku telah melakukan semua dosa dan yang paling parah membunuh 99 orang. Namun ia menyesal. Kiai ini justru mencaci makinya sebagai iblis karena semua dosa-dosanya. Kiai ini juga bilang bahwa taubatmu akan sulit, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena marah, tersinggung, ia pun menebas leher sang kiai, dan genaplah orang yang dibunuh oleh pemuda ini menjadi 100 orang. Tapi pemuda ini masih ingin bertaubat. Ia cari lagi kiai untuk menanyakan hal yang sama. Bertemulah ia dengan seorang kiai, dan ia sampaikan hal yang sama persis, ditambah tentang pembunuhannya tadi. Sehingga sekarang ia telah membunuh 100 orang. Namun kali ini, sang kiai mengatakan hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa taubatnya pasti diterima. Sang kiai berkata, "Jangankan 100 orang, 1000 orang pun yang kau bunuh, jika engkau sungguh-sungguh menyesal dan bertaubat serta tidak mengulanginya lagi, pasti Allah akan menerima taubatmu dan mengampunimu." Maka berbahagialah sang pemuda ini, dan dengan penuh penyesalan ia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia bertanya lagi pada kiai, apa yang harus ia lakukan sekarang? Sang kiai menyuruh pemuda ini untuk pergi ke kota seberang, karena di sana ada masjid yang ramai digunakan untuk beribadah, dan sang kiai meminta pemuda ini untuk sholat dan bersujud taubat kepada Allah di sana. Selain itu, di sana juga banyak kiai dan ulama yang dapat menuntunnya menjadi orang yang lebih baik. Maka pergilah dengan segera dan gembira sang pemuda ini menuju kota tersebut. Namun qadarullah, teman-teman, di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Para malaikat pun bertengkar antara ia harus masuk neraka atau syurga. Malaikat azab berkata, ia harus masuk neraka karena dosanya banyak. Tapi malaikat rahmah berkata,
ia harus masuk surga karena ia telah bertaubat. Allah pun memerintahkan mereka untuk mengukur jarak perjalanan pemuda ini. Jika jarak dari posisi kematiannya lebih dekat ke tempat tujuannya, yaitu kota seberang tadi, maka ia masuk surga. Tapi jika jaraknya lebih dekat dari tempat berangkatnya, masukkanlah ia ke neraka. Kemudian diukurlah oleh para malaikat dan ternyata jaraknya lebih dekat dengan kota tujuannya. Maka masuklah ia ke dalam syurga. Padahal teman-teman, sebenarnya jarak pemuda ini lebih dekat dari tempatnya berangkat. Tapi karena Allah telah menerima taubatnya, karena taubatnya nasuha, taubatnya sungguh-sungguh, ia menyesal, maka Allah menerima taubatnya. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha luas pintu taubatnya. Allah jadikanlah jarak kematiannya menjadi lebih dekat ke kota tujuannya. Bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada pendosa besar ini. Semua maksiat ia lakukan, bahkan membunuh 100 orang. Apalagi kita semua teman-teman, apalagi kamu. Aku yakin dosamu tidak lebih banyak daripada dosa pemuda ini. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah itu maha luas pintu taubatnya. Cukuplah lupakan dosa-dosamu yang telah lalu, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jangan diulangi lagi kesalahan dan dosa yang pernah kamu lakukan itu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengampunimu. Maka jika sudah bertaubat, perbanyaklah amal soleh, kerjakan yang wajib dan tambah dengan yang sunnah, sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, berbakti pada kedua orang tua, membantu sesama, sedekah, zikir, sholawat, bahkan hanya dengan mencari ilmu seperti saat kamu sedang menonton video ini, kemudian kamu like, share, subscribe, itu insya Allah mendatangkan pahala di sisinya teman-teman, karena sama saja dengan kalian menimba ilmu dan menyebarkan ilmu atau dakwah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjuki orang pada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dan saya yakin sekedar klik like dan subscribe atau komen itu sungguh ringan dikerjakan teman-teman, tapi sangat membantu agar video ini bisa terus tersebar di YouTube dan ditonton oleh orang-orang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu dan taubat kita semuanya, serta amal soleh kita semuanya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.